Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya yang namanya bersyukur. Mengapa? Saya memberikan contoh. Ketika seseorang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan uang 5.000, tetapi kita senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala bisa menggandakannya, bisa memberikan lebih dari itu dengan berapa? Yakni dengan sebanyak 100.000. Dari 5.000 tadi, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan menjadi 100.000. Hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa pentingnya syukur? Karena ketika kita melihat media sosial sekarang, kita terkadang melihat seseorang sukses dengan kelulusan predikat mumtaz atau cum laude. Teman kita sukses mendapatkan pujaan hatinya. Teman kita sukses mendapatkan mobil mewah. Teman kita sukses mendapatkan pekerjaan yang mereka impi-impikan. Sehingga tanpa kita sadari, kita bertanya dalam hati kita, mengapa mereka mendapatkan kebahagiaan yang demikian? Tapi mengapa saya masih seperti ini? Apakah saya sedang gagal? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mengalami yang namanya fear of missing out, atau yang lebih kita kenal dengan istilah FOMO. Apa itu FOMO? FOMO adalah perasaan takut tertinggal terhadap orang lain, perasaan tidak tren, perasaan takut untuk kehilangan kesempatan, perasaan takut untuk tidak bisa menjadi seperti apa yang kita lihat di media sosial. Akibatnya apa, hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kita merasa tidak berharga. Terkadang kita merasa gagal. Bahkan kita merasa kehilangan yang namanya sifat syukur. Padahal dalam perspektif agama Islam, hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman yang unik. Dahulu orang hanya membandingkan dirinya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Tetapi hari ini di media sosial orang membandingkan dirinya dengan ratusan bahkan ribuan orang yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Akibatnya, orang hanya memperhatikan kesuksesan, tapi tidak melihat bagaimana perjuangannya. Orang hanya melihat senyum, tetapi tidak melihat sedihnya. Orang hanya memperhatikan bagaimana dia meraih hasil, tapi tidak melihat bagaimana proses yang panjang untuk mendapatkan atau yang mereka lalui. Hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam agama Islam, ukuran keberhasilan seseorang tidak dilihat sebagaimana cepat ia mendapatkan, tetapi ukuran keberhasilan seseorang dinilai dari seberapa baik ia menjalani hidup sesuai dengan perintah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah An-Nisa ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannau ma fadlallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Dan janganlah kamu melihat atau berangan-angan terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lebihkan kepada
sebagian kamu atas sebagian yang lain. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki jalan hidup, memiliki ujian dan rezeki yang berbeda-beda. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dampak yang berbahaya dari FOMO adalah hilangnya makna hidup. Ketika seseorang terlalu fokus pada apa yang dicapai oleh orang lain, ia lupa bertanya, untuk apa sebenarnya saya hidup? Hari ini, banyak orang terlalu mengejar popularitas, mengejar pengakuan, mengejar validasi sosial. Tetapi ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tidak sedikit yang tetap merasa kosong. Mengapa demikian? Karena manusia tidak hanya membutuhkan kesenangan, tetapi juga membutuhkan makna hidup. Dalam perspektif Islam juga, makna hidup telah dijelaskan dengan secara jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini tentu tidak berarti bahwa manusia hanya berada di dalam masjid untuk beribadah dalam setiap harinya. Karena makna ibadah itu sangat luas. Belajar adalah ibadah, bekerja adalah ibadah, menolong sesama manusia adalah ibadah, menjaga lingkungan sekitar kita juga adalah ibadah, bahkan tersenyum kepada sesama manusia juga merupakan ibadah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Unzur ila man huwa asfala minkum, wala tanzur ila man huwa fawqakum." Bahwasanya, lihatlah terhadap apa yang ada di bawah kalian dan jangan melihat terhadap apa yang ada di atas kalian. Persoalan dunia. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa pentingnya yang namanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan tidak selalu datang dengan banyaknya harta. Tetapi kebahagiaan banyak datang ketika kita senantiasa menghargai apa yang telah kita miliki selama ini, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, kita belum mendapatkan pujaan hati kita misalnya, kita belum mencapai target yang kita inginkan, tetapi ketika kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keluarga yang mencintai kita, masih diberikan kesempatan untuk belajar dan terus belajar, maka Allah Subhanahu wa taala itulah nikmat yang sangat luar biasa yang dititipkan kepada kita. Olehnya itu, bagaimana cara kita mengatasi FOMO? Itu ada 4 poin. Yang pertama, batasi perbandingan sosial yang tidak sehat. Karena ingatlah bahwa media sosial hanyalah etalase kehidupan, bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Yang kedua, fokus pada proses, tidak hanya hasil. Karena setiap orang memiliki garis waktunya masing-masing. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir dan berdoa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Kemudian yang keempat, temukan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekedar pengakuan manusia. Jadikan ilmu, jadikan amal kita dan kontribusi kepada masyarakat sebagai salah satu visi dan misi dalam hidup kita. Pada akhirnya, marilah kita hidup bukan untuk perlombaan menjadi lebih cepat dari orang lain, tetapi hidup adalah perjalanan untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Sehingga jangan biarkan media sosial membuat kita lupa siapa diri kita. Jangan biarkan pencapaian orang lain menghilangkan rasa syukur kita. Jangan biarkan FOMO membuat kita kehilangan makna kehidupan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik.
wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.